Bobi dilantik sama Prabowo itu kalau tidak salah 20 Februari ya. Iya. Kemudian 4 hari kemudian 24 Februari itu ada pelantikan eselon 2 di pemerintah provinsi. Salah satunya ada Topan yang dilantik. Itu berarti saking istimewanya kan dibawa dari Medan gitu. Dan kedekatan Topan dengan Bobi juga ditampilkan ya dalam sejumlah media sosial pribadi begitu betul. ya. Bahwa dia memang sangat dekat gitu. Tapi Wan, bahkan ini sorry gue potong. Ketika Topan ini ujian doktoral di USU, nah, kan ada tuh di media sosial itu Bobi mengucapkan selamat kepada Topan atas pencapaiannya sebagai dokter kan. Nah ini, nah infonya itu Sen, ya kalau gua cek ke teman-teman di sana di ASN, gelar itu sebagai salah satu semacam atribusi agar Topan ini bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekda. Karena persiapkan menjadi sekda ya. Persiapkan jadi sekda gitu, dan sempat nih ditenteng ini barang ini ke istana. Cuma ternyata gagal nih barang karena sudah diajukan istana menolak. Kenapa ditolak, Casen? Karena golongannya masih 4B padahal syarat untuk sekda itu minimal 4C. Nah, sekda itu kan 4D ya harusnya itu dah, dan akhirnya itu 4E ya golongan itu. Dan Topan juga disorot ya Wan, karena dia kan bukan lulusan teknik kalau gua dapat informasinya. Dia kan lulusan STPDN begitu, kok tiba-tiba mengurusi atau memimpin lah kadis pekerjaan umum begitu. Dan ini omongan di internal birokrasi di Sumatera Utara. Nah, ini menarik nih, kenapa Topan dengan Bobi bisa dekat. Ini kita juga wawancara mantan orang dekatnya Bobi lah ya, waktu di pemilihan wali kota Medan. Jadi Topan ini salah satu tim bayangannya Bobi yang ikut membantu kampanye maupun membayar biaya-biaya kampanye waktu di Medan begitu. Cica nih yang tahu nih infonya. Iya, jadi ada sejumlah tim ya, anggota timnya Bobi ketika dulu Bobi mencalonkan sebagai wali kota di 2019 akhir sampai 2020 ya waktu itu ya. Jadi ternyata Topan itu dulu adalah camat Tuntungan, bukan? Iya, betul. Nah, dia berperan tuh Wan Sen untuk pemenangannya Bobi. Jadi dia ini mengumpulkan suara-suara di Tuntungan untuk semua dikerahkan untuk suaranya Bobi, karena Bobi dulu kan melawan Ahyar kan. Ahyar dulu wakil wali kota Medan yang kemudian menjadi PLT wali kota Medan. Bobi dan Ahyar lumayan ini tuh sengit tuh persaingannya kan, karena Bobi quote and quote dulu nobody, belum ada nama gitu, meskipun dia dikenal sebagai ya menantu presiden gitu kan. Tapi kemudian di Medan sendiri perlu tuh operasi darat lah. Operasi darat yang ya camat-camat itu masuk sebenarnya bukan hanya Topan, tapi paling sukses lah Topan ini betul, dan paling jor-joran. Iya, dan di setiap kampanyenya Bobi ini Topan ada di balik layar, tim shadow. Maka ketika Bobi jadi wali kota, Topan langsung ditarik. Dan waktu itu harus bekerja keras kan ya timnya Bobi itu, karena kan nobody itu kan, meskipun itu menantu tapi harus bekerja. Dan ingat Ahyar itu diusung PKS dan kuat juga kan waktu itu ya. Awalnya PDIP kan. Betul. Nah ini yang menarik juga nih kan. Tadi karena kedekatannya Topan dari era sebelum Bobi jadi wali kota sampai sekarang gubernur. Ini banyak yang cerita juga ya. Penyidik maupun aparat penegak hukum bilang bahwa Topan ini punya daftar-daftar apa saja yang biasa dikeluarkan gitu. Buset. Apa aja tuh? Ngeri. Aduh. Silahkan nanti tanya ke Topan Doto. Pak Topan apakah sering bayarin itu Pak gitu kan. Yang sering dilihat sama Erwan.